sorak-sorai, tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Shalom. Happy Sunday, selamat malam dan salam sukacita buat semua keluarga besar NDC, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar saudara semuanya? Kabar kita dahsyat luar biasa dalam Tuhan. I'm so grateful, saya bersyukur malam hari ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Yang saya yakin sekali semuanya haus dan rindu untuk beribadah bersama-sama. Kita punya satu tujuan yang sama, datang ke rumah Tuhan saudara. Kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Tuhan kita. Dan kita rindu, kita mau dengar Tuhan berbicara buat kita semua. Amin. Mari siapkan hatimu, berikan tepuk tangan sekali lagi yang siap beribadah kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami masuk hadirat Tuhan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Mari sama-sama katakan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa segenap hidupmu, setiap pergumulan, masalah, beban dalam hidup kita. Taruh di hadapan Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang selalu memberikan pertolongan dan pengharapan dalam hidup kita. Thank you Lord. Kedua tanganmu sama-sama katakan. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, Kau menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Selamanya Kau pegang hidupku, Kau menjagaku, di tangan-Mu ku berserah, di tangan-Mu ku berserah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau Allah yang berjanji
Dan Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami. Allah yang berjanji sekali-sekali tidak pernah Kau tinggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Hadirat Tuhan selalu memberikan kami damai dan sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari jamaah sama semua katakan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang siap memuji Tuhan kita. Come on everybody, clap your hand, come on. To praise you, Lord. Come on, sing this song. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes. Lord, we know. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes. Sing, our God is bigger than a giant. Amen. Our God is greater than a mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. He's the Lord God Almighty. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith and we lift up the song. Lord, we know how we overcome. Sing it, our God is bigger than a giant. Oh yes, you are. Our God is greater than a mountain. Oh, our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah. Come on, say. He's roaring like a lion with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving with His power as I praise it, getting louder. No one better, no one higher. It's the great I am. Come on, He's roaring like a lion with the spirit like a fire. No one better, no one higher. It's the great I am. He's moving with His power as I praise it. Getting louder, no one better, no one higher. It's the great I am. It's the great I am. It's the great I am. Our God is bigger than a giant. Come on, sing it louder. Our God is bigger than a mountain. He's bigger than a giant. Our God is bigger than a giant. Yeah. Our God is greater than a mountain. Oh, our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Sing it out. He's the Lord God Almighty. Yeah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, harus yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Come on. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kau Raja yang mulia. Oh.
Yes you are. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Come on, sing it out. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, mulia, berkuasa selamanya. Oh, serukan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Yeah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya Yesus, Raja segala raja, Raja yang mulia. Kaulah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, bagi Raja kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Yesuslah Raja. Sama-sama katakan, Yesuslah Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Adelpia. Dan saya Karina Alisa. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah, Kamis 25 September pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Bapak Wirawan Hartawan. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita.
Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu, mau menyembah-Mu. Kau yang layak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Terimalah segala penyembahan kami, hormat kami, kemuliaan kami hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selalu menyembah-Mu. Oh, Kau yang layak
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, we worship You. Jesus, we worship You, oh God. We worship You. Jesus. Ya la 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 masyana. Haleluya. Oh haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, selalu menyembah, sebab Kau yang layak semua pujian kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oh haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, Kau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada
sebab itu berikan tepuk tangan yang terbaik yang saudara bisa berikan buat dia. Haleluya. Engkau Allah yang kudus dan layak disembah, dan tidak ada pribadi yang lain yang layak untuk disembah selain Engkau. Di tempat ini namamu dipuji, di tempat ini Engkau menjadi pusat penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian umat-Mu. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini. Sebab hamba-Mu terbatas, tidak maha tahu. Dan biarlah Engkau yang maha tahu, yang mengetahui keadaan dan hati setiap jemaat-Mu. Engkau yang memimpin buah pikiran dan perkataan hamba-Mu, sehingga setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu dipimpin oleh Engkau. Dan mempertemukan setiap jemaat-Mu kepada rencana dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita yang bersuka cita mendengar firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebelum saudara duduk, saya pengen saudara kasih tepuk tangan sekali lagi buat semua volunteer yang melayani pelayan Tuhan. Thank you semuanya. Oke, saudara boleh duduk. Selamat malam saudara, apa kabar? Luar biasa. Mungkin ada yang gak luar biasa, tapi saudara dengan kata-kata iman tetap bilang luar biasa. Sungguh amazed bahwa ibadah jam 7 masih bisa sepenuh ini saudara. Dan senang sekali tadi di depan, saya sempat nengok ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, saudara ngelihat saudara memuji Tuhan dengan antusias yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kalau saudara cari Tuhan dengan antusias, dengan semangat, saudara pasti pulang menemukan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang menyederhanakan, ya menyepelekan hal-hal yang sederhana. Kita lebih tertarik kepada sesuatu yang spektakuler. Makanya gereja kalau ada hamba Tuhan yang spektakuler pasti penuh. Hamba Tuhan yang bisa keluarin debu emas. Ada saudara, di Surabaya. Ada gereja yang biasa saya khotbah di situ, tapi udah lama nggak ngundang karena saya belum bisa keluarin debu. Hanya bisa berdebu saudara. Mereka undang dan rame. Ada yang bisa keluarin batu emas, rame. Dan jemaat suka sesuatu yang spektakuler. Dan jemaat lupa bahwa segala sesuatu yang spektakuler itu mesti diuji dari sesuatu yang mendasar. Sekali lagi ya. Segala sesuatu yang kelihatannya spektakuler itu belum tentu semuanya dari Tuhan. Halo. Alkitab berkata bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa melakukan mujizat. Iblis bisa kasih kesembuhan, iblis juga bisa kasih berkat. Cuma masalahnya jemaat tuh lebih senang sesuatu yang gimana gitu loh. Kalau ada pendeta dengar suara Tuhan, bisa doain dan kemudian Tuhan berfirman, wah kayaknya gimana. Langsung ngukur dengan pendetanya NDC. Pendeta NDC gak bisa doain, Tuhan bicara. Kurang sakti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan menyepelekan hal-hal yang sederhana tetapi mendasar. Karena gak sesemua yang spektakuler yang tadi saya bilang, yang kelihatannya wah itu datang dari Tuhan. Berapa banyak kita melihat ada banyak ajaran palsu, kelihatannya wah dulu waktu mau kerusuhan beredar SMS, dulu masih SMS saudara. Siapkan ember hijau, wah semua ember hijau habis. Di mana-mana habis, ternyata nggak ada apa-apa saudara. Nah hari ini saya ingin khotbah yang sederhana tapi very basic. Saudara-saudara kita familiar dengan kata praise and worship, benar? Dan dua kata ini seringkali menjadi satu kesatuan. Kata praise and worship itu sesuatu yang udah umum lah. Udah bukan satu kata yang asing di telinga kita. Cuma masalahnya nggak banyak orang tahu bahwa praise and worship itu berbeda dari segi pengertian. Yang banyak kan kalau ditanya jemaat begini, kalau saya tanya jemaat, lu tahu nggak artinya praise? Oh tahu, apa? Praise itu yang loncat-loncat. Apa hubungannya praise sama loncat-loncat? Kelinci loncat-loncat. Itu loh yang kalau nyanyi gubrak gitu kan. Kita bisa loncat-loncat nyanyinya tepuk tangan. Nah kalau worship, itu drakor, nangis-nangis.
Jadi jemaat hanya ngerti perbedaannya praise and worship itu dari segi apa? Dari segi melodinya, bukan melodi, background daripada musiknya. Nah, sebetulnya inti dari perbedaan praise and worship itu terletak di kata-kata di dalam lagunya. Jadi nggak ada hubungannya dengan musiknya jenis apa, tapi perbedaan yang hakiki terletak di dalam kata-kata, bait lagunya. Nah, saya jelasin sedikit ya, biar saudara punya sedikit pengetahuan. Tapi nanti kalau nyanyi, saudara nggak usah pusing. Ini praise atau worship ya, jadi saudara nggak nyanyi, saudara mikir terus. Udah nyanyi aja, nggak usah pusing. Tapi saya ingin saudara jadi tahu. Yang dimaksud dengan praise atau pujian itu adalah kalimat yang kita ucapkan atau kita nyanyikan karena perbuatan Tuhan kepada kita. Jadi praise itu adalah sifatnya bersyukur karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Misalnya lagunya apa? Semua baik apa yang telah kau perbuat. Nah itu masuk, udah jangan diterusin. Kita kagak khotbah, kita nyanyi bareng. Ntar itu giliran saya, saudara. Jadi itu berdasarkan perbuatan Tuhan. Masuk kategorinya praise. Apalagi yang termasuk kategori praise? Bapa, Engkau sungguh baik. Oh, Tuhan itu baik ya. Jadi praise itu adalah kita memuji Tuhan, kita mengucapkan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan buat. Sedangkan worship atau penyembahan itu adalah kalimat yang kita ucapkan atau kita nyanyikan berdasarkan pribadi atau karakter. Berdasarkan siapa Tuhan. Sebab kau besar, oh Tuhan adalah Tuhan yang besar. Mulia, sembah Raja mulia, itu karakternya Tuhan. Kau yang kudus, kudus, tiada sepertimu, oh dia Tuhan yang kudus. Jadi kita memuji Tuhan, kita menyanyikan atau mengucapkan kalimat berdasarkan siapa Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang agung, dia adalah Tuhan yang kudus, dia adalah Tuhan yang mulia. Nah ini perbedaannya. Yang ngerti katakan amin. Yang gak ngerti nanya sama yang ngomong amin ntar. Nah saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat dua alasan sederhana aja. Tetapi very basic. Kenapa saya harus memuji Tuhan? Kenapa saya harus praise Him? The reason I praise Him. Yang pertama is because He loves me. Ini alasan yang pertama. The reason I praise Him is because He loves me. Banyak orang mendengar kalimat Tuhan mengasihi kita itu menjadi sesuatu yang biasa. Apa sih Pak khususnya? Saya mesti memuji Tuhan karena Dia mengasihi saya. Biasalah Dia mengasihi saya. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa hari ini kalau saudara memiliki kasih Tuhan, itu bukan sesuatu yang biasa. Yang biasa dan seharusnya adalah kita nggak pernah bisa mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Because the love of God itu adalah anugerah buat kita. Saya ingin ingatkan kepada saudara siapa kita. Bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah bisa mendapatkan kasih Allah. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mencapai standarnya Tuhan. Sehingga layak untuk dikasihi Tuhan. Allah mengasihi manusia. Allah pengen memberikan kasih kepada manusia. Tetapi Allah punya standar yang sangat tinggi yang gak akan pernah bisa dicapai oleh manusia. Yaitu apa? Kekudusan, tidak berdosa. Dan ini sesuatu yang impossible buat kita. Untuk kita hidup seperti ini. Allah mencoba mengasihi, membuat manusia bisa mengasihi Dia. Dengan cara memberikan hukum Taurat. Tetapi nggak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena kalau saudara jalankan 9 dengan benar, tapi di hukum yang ke-10 atau di salah satu hukum di antara 10 hukum itu saudara gagal, maka yang benar jadi runtuh kebenarannya. Saudara harus bisa melakukan itu perfectly, secara sempurna. Dan nggak ada orang yang bisa melakukan itu sehingga Allah tidak bisa memberikan kasih kepada manusia lewat hukum Taurat. Manusia mengasihi manusia yang lain dengan kasih yang namanya conditional love. Kalau saudara
baik sama orang yang dasarnya apa? Karena dia baik sama saya. Betul gak? Kalau lu baik sama gua baik sama lu. Ini namanya conditional love. Anda mengasihi setelah Anda melihat suatu kondisi. Ya sebetulnya lumrah lah. Kita melihat apa yang di depan mata. Tapi sebetulnya itu juga menjadi penghalang. Kita nggak bisa mengasihi semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kita kasihi. Betul gak? Yaitu yang sesuai dengan kondisi yang kita mau. Kalau lu baik, gue baik. Tetapi Allah nggak bisa mengasihi kita dengan conditional love. Karena nggak ada sesuatu pun yang baik dari kita. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa ini menjadi penghalang untuk Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kalau Allah berusaha untuk mengasihi manusia dengan conditional love, Dia lihat setiap kita, termasuk saya. Maka nggak ada satupun dari kita yang layak untuk menerima kasih Tuhan. Tetapi Allah memutuskan untuk mengasihi manusia tidak dengan conditional love, tetapi dengan unconditional love. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, He show His love kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. When you are a sinner, pendosa. Ketika saudara tidak sempurna, ketika saudara tidak kudus, you are unholy. Ketika saudara masih berdosa, Alkitab bilang Yesus Allah memutuskan untuk mengasihi saudara dengan unconditional love. Kalau Allah mengasihi saudara dengan conditional love, ayat ini nggak ada, saudara. Tapi unconditional love yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan memutuskan untuk mengasihi saudara, bahkan Alkitab bilang ketika saudara masih berdosa, Dia memutuskan untuk mengasihi saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini ada orang-orang yang merasa bahwa engkau nggak layak menerima kasih Tuhan, saya mau beritahu, saya yang berdiri di depan saudara pun bukan orang yang layak terima kasih Tuhan. Nggak ada satupun dalam hidup saya yang membuat saya bisa berkata, Tuhan, ini loh yang aku perbuat. Tuhan, saya sudah lakukan ini loh. Tuhan, saya udah pelayanan sampai sebegini loh. Sehingga saya layak untuk dikasihi Tuhan. Nggak ada. Kita sama. Apa maksudnya kita sama? Kita sama-sama orang yang nggak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang gak bisa kita raih dengan apapun. Saudara punya duit banyak gak bisa dapatkan itu. Saudara pintar gak bisa dapatkan itu. Yang namanya anugerah tidak bisa didapatkan dengan apapun yang ada dari saudara. Dan saudara hanya bisa memilikinya ketika yang mempunyai anugerah itu memberikannya kepada saudara. That is the only way you can have it. Satu-satunya cara untuk memiliki itu adalah ketika yang punya memberikannya kepada saudara. Dan hari ini kita punya kasih Tuhan. Hari ini saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi itu bukan karena kita baik. Itu bukan karena kita hebat. Itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang bisa kita banggakan. Tapi karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita dengan unconditional love. Sehingga kita menjadi orang yang dicintai Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. So by grace, kasih karunia, anugerah, saudara diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Malam ini saya mau saudara melihat, kalau engkau jadi orang yang dikasihi Tuhan, itu bukan sesuatu yang biasa dan semestinya. Tapi itu adalah anugerah yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita. Hari ini kalau dia ada di antara saudara yang jauh dari Tuhan, dan saudara bertanya dalam hati saudara, apakah Tuhan masih cinta sama saya? Saya mau katakan kepada saudara, sejak engkau masih di dalam dosa, Allah sudah memutuskan untuk mencintaimu. Jadi jangan takut untuk datang sama Dia dan kembali sama Dia. Dia mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara malam ini, Dia mau terima saudara.
The reason I praise Him is because He loves me. Yang kedua, the reason I praise Him is because His promises to me. Alasan yang kedua kenapa saya harus memuji Dia, karena janji-janji yang Dia berikan kepada saya. Kenapa saya harus bersyukur? Karena janjinya. Saudara-saudara, Alkitab itu adalah buku janji. Seorang teolog pernah mencoba menghitung ada berapa janji Tuhan dalam Alkitab, dan dia menemukan kurang lebih ada 30.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Nggak percaya? Hitung. Sehingga Alkitab disebut buku janji. Nah, saudara perlu tahu bahwa janji Tuhan di dalam Alkitab, waktu Allah mengucapkan janjinya, Allah itu tidak pernah main-main. Banyak orang asal berjanji, omong doang. Tapi Allah ketika Dia mengucapkan janjinya, Dia nggak pernah main-main. Dia serius dengan janjinya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17-18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan apa? Dengan sumpah. Untuk siapa Dia bersumpah? Kalimat yang pertama, kepada mereka yang berhak menerima janji itu. Allah meyakinkan orang-orang yang akan menerima janji itu bahwa Dia serius dengan janjinya sampai Dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan, saya kasih keterangan. Dua kenyataan itu maksudnya apa? Janji dan sumpahnya yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk apa? Menjangkau pengharapan kita yang terletak di depan kita. Karena janji dan sumpahnya tidak berubah dan Allah tidak mungkin berdusta, maka kita yang menerima janji itu, kita akan melihat, kita akan menjangkau pengharapan berdasarkan janji yang Tuhan berikan buat kita. Allah itu serius dengan janjinya, saudara. Nah, saudara-saudara, kita harus mengenal sifat daripada janji Allah supaya kita lebih yakin bahwa apa? Bahwa Allah ketika berjanji Dia nggak main-main. Nah, sifat yang pertama dari janji Allah adalah God's promises are credible. Janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Saudara kalau dijanjiin sama orang, saudara mesti punya dasar kenapa saudara bisa percaya atau tidak sama janji orang itu. Betul ya? Kalau misalnya saudara turun ke bawah, tiba-tiba ada orang deketin saudara, Pak, saya mau beliin Bapak mobil. Nah, udah pasti saudara nggak percaya, ini orang rada-rada nih. Kenal juga kagak mau beliin mobil. Tetapi kalau teman saudara misalnya, orang yang saudara kenal, janji sama saudara. Nah, apa dasarnya saudara bisa percaya atau tidak kepada janji orang itu? Kalau saudara dijanjiin orang, dasar yang kuat untuk saudara bisa percaya atau tidak, itu ada dua. Yang pertama adalah siapa orang itu? Karakternya gimana? Kredibilitasnya bagaimana? Kalau dia ternyata orang yang terkenal suka menepati janji, Anda bisa percaya, betul gak? Tapi kalau ternyata kita tahu dia adalah orang yang suka berjanji, tapi nggak pernah nepatin, sampai teman-teman kita ngomong, lu kalau dijanjiin sama dia hati-hati lu. Dia 10 kali janji, 30 nggak ditepatin. Saudara. Nah, ini parah nih orang, saudara. Maka pada waktu dia berjanji sama kita nggak akan percaya. Jadi pertama dasarnya adalah siapa orang itu. Karakter orangnya gimana? Bisa dipercaya apa enggak? Apa orang yang cuma asal ngomong? Yang kedua, yang kita lihat adalah apakah orang itu mampu menggenapi janjinya. Misalnya begini, ada orang bilang, Pak saya mau beliin Bapak mobil nih. Ternyata yang ngomong itu mobil aja nggak punya. Dia kemana-mana naik motor, cicilannya 27 tahun setengah. Dan itu baru bulan pertama, saudara. Bayangin, saudara, betapa menderitanya hidupnya. Dan kemudian dia pun juga saya tahu hidupnya tuh dari bulan ke bulan tuh pas-pasan. Kadang-kadang suka minjem duit sama orang buat beli kebutuhan tapi ya dibayar. Tapi janjiin saya beli mobil. Rasanya susah untuk percaya, betul gak?
Bukan meremehkan, tapi melihat kesanggupan orang ini rasanya nggak mungkin terwujud. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah janji Tuhan bisa dipercaya? Yang pertama tadi kita lihat siapa pribadi yang berjanji. Seperti apa sih karakter Tuhan? Apakah saya bisa percaya sama Tuhan? Bilangan 23 ayat 19. Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat janji. Sehingga kita bisa percaya terhadap sebuah janji Tuhan. Kriteria pertama udah lolos nih. Yang kedua, apakah Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janjinya? Saya mengambil satu orang contoh dari seorang saksi hidup di dalam Alkitab yang namanya Salomo. Sebetulnya ada banyak. Ada Daud, ada Yosua yang tadi saya mau ambil, cuma saya putuskan ambil satu aja karena saya nggak akan khotbah panjang. Salomo itu menjadi saksi hidup bagaimana janji Allah yang sudah diucapkan jauh sebelumnya pada zaman Musa. Ini lewat rentang waktu yang lama sudah. Tetapi pada zaman Salomo janji itu digenapi dan tidak ada yang meleset. 1 Raja-Raja 8 ayat 56 berkata begini. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, jadi janji itu diucapkan pada waktu zaman Musa. Hambanya tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini luar biasa, saudara. Tuhan memberikan janji pada zaman Musa. Walaupun sudah melewati rentang waktu yang panjang sampai zaman Salomo. Salomo menjadi saksi hidup bahwa janji yang diucapkan di masa lalu melewati rentang waktu, Tuhan tidak lupa dan Tuhan sanggup untuk menepatinya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti bersyukur sebagai orang yang menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena setiap janji yang diucapkan dalam Alkitab itu bisa dipercaya. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Nah, sifat yang kedua adalah begini. God's promises never fail. Janji Allah itu tidak pernah gagal. Roma 9 ayat yang ke-6a, 2 ayat terakhir dan nanti kita akan berdoa, dikatakan demikian. Akan tetapi, firman Allah, apa saudara? Tidak mungkin gagal. Satu ayat lagi ya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan yang lebih penting apa? Akan berhasil. Artinya akan terjadi persis seperti yang Tuhan ngomong. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, 2 alasan sederhana kenapa kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama karena kita tahu kita orang yang dicintai Tuhan. Kita nggak layak, kita nggak bisa dapetin itu dengan usaha kita. Tapi Allah yang berinisiatif memberikannya kepada kita. Bahkan pada waktu kita dalam keadaan tidak layak, pada waktu kita dalam keadaan berdosa. So hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kalau ada di antara saudara yang merasa nggak layak, saudara mungkin baru buat kesalahan. Mungkin ada di tempat ini orang-orang yang setiap minggu pergi ke gereja tapi engkau hidup dalam dosa. Engkau nggak nyaman dengan hidupmu. Engkau takut apakah Tuhan akan mengasihi, apakah Tuhan masih mau sayang sama aku. Kalau ada orang itu di sini, dengar Tuhan ingin ngomong sama saudara. Tuhan mau bilang, my son, I want you. And I love you. So come back to the Lord. Come back to your Father. Kembali kepada Bapamu. Tangannya terbuka dengan lebar. Dia mau menyambut engkau sekotor apapun dirimu. Jangan pernah takut untuk datang sama Tuhan. Dan alasan yang kedua kenapa saya memuji dia. Karena saya adalah orang yang menerima janjinya. Dan janjinya adalah janji yang bisa dipercaya. Dan kalau saya percaya kepada janji itu akan terjadi dalam hidup saya.
Saya mau saudara tutup mata saudara. Tutup matamu tetapi buka hatimu bagi Tuhan. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing it together. I sing holy to your name, oh Lord, holy to your name, oh Lord, for your name holy, for your name is great and greatly to be praised. I sing holy to your name, oh Lord, holy to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. You are great, oh Lord. I sing praises to your name. You are worthy to be praised. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Come on, lift up your voice and sing it one more time. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Jemaat saja katakan I sing praises.
kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Oh, mari ucapkan syukur kepada Tuhan dan mulai sembah dia. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan, Kau mengasihi kami. Sembah dan puji nyanyian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Bersyukur untuk cintanya yang besar dalam hidup saudara. Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami kan menyembah-Mu Tuhan. Kami kan memuji-Mu Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. The reason I live is to worship you. Ooh, I worship you. I worship you. I worship you, my Jesus. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light. Oh, let's say it one more time. When I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. So I worship you, I worship you, I worship you, I worship, Lord, I want to worship you. The reason I live, the reason I live, the reason I live, just to worship you. I
to. Come on, let's sing it one more time. Lift your hands, lift your voice and say together. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship. One more time. Angkat suaramu lebih lagi. Katakan. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. The reason I live, the reason I live is to worship you, my Lord. Oh, I worship you. Oh, I worship you, my Jesus. The reason I live is to worship you. The reason I live, oh, the reason I live is to worship. The reason I live is to worship you, Lord. Let's say it together. The reason I live is to worship you. Tepuk tangan yang paling terbaik buat Allah kita. Lagi, lebih lagi. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sekali lagi katakan dengan iman, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah kami hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, kami banyak memuji, kami banyak menyembah, dan biar ini menjadi gaya hidup kami. Menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Dan kami berhubungan erat dengan Engkau, membangun kehidupan mesbah pribadi kami dengan Engkau, sehingga kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara tetap bagi berdiri, karena kita akan segera akhiri ibadah kita. Terima kasih Pastor Jeffrey Rama dan Ibu yang hadir sudah memberkati kita dengan 3 kali menyampaikan firman. Saudara, saya ingatkan satu hal saja, mari kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kita sudah banyak menyembah, memuji Tuhan, kita bawa pulang ke rumah, kita praktekkan di rumah, kita banyak jam doa kepada Tuhan, sehingga kita makin bertumbuh dalam iman. Baca juga Revive, ada ayatnya, ada penjelasannya, ada hikmat hari ini yang harus dilakukan apa supaya kita menang setiap hari. Amin saudara. Baca Revive ada di aplikasi NDC saudara. Baik, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih semua volunteers yang sudah melayani dengan luar biasa, sudah mempersiapkan ibadah dengan baik, ibadah berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri ibadah kita saudara.
Terima kasih Bapa di surga, hari ini luar biasa. Kami datang ke rumah Tuhan, kami mencari Engkau Tuhan. Dan kami berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saat kami masuk ruangan ini, kami sudah merasakan hadirat Tuhan. Kami memuji, menyembah Tuhan, membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu. Dan kami tahu Engkau berkenan atas setiap persembahan kami. Kami juga mendengar firman Tuhan yang menguatkan, yang merombak hidup kami, sehingga kami juga boleh terus percaya kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memperkata-katakan yang luar biasa yang memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami semua yang sudah hadir tempat ini. Biar setiap keluarga, suami istri, Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Di dalam hari-hari mereka berpasangan, Tuhan taruhkan urapan, kasih, damai sejahtera Tuhan. Anggur yang selalu baru melimpah dalam setiap pasangan, dalam setiap keluarga. Turun juga kepada setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang datang, Engkau memberkati dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan hal-hal yang baik Tuhan. Mereka berjumpa dengan orang-orang yang tepat dalam setiap usaha mereka, sehingga boleh berhasil. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang melimpah bagi setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Yang datang dengan hati yang terluka, sedih hatinya, orang-orang yang terhimpit, kami tahu ada jalan keluar datang dari Tuhan. Pertolongan Roh Kudus nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau banyak anak-anak muda di tempat ini, kami tahu jodoh kami di tangan Tuhan. Masa depan kami juga di tangan Tuhan, dan Tuhan merancangkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang berpisah, tapi kami tahu Roh Kudus menyertai hidup kami. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.